Krishna memiliki banyak cerita yang terkenal dalam mitologi Hindu. Salah satu yang paling terkenal adalah Mahabharata, di mana Krishna memainkan peran penting sebagai sahabat, penasihat, dan pengemudi kereta bagi Arjuna dalam pertempuran di medan Kurukshetra. Selain itu, ada juga cerita tentang masa kecilnya yang penuh dengan keajaiban, seperti mengalahkan Kansa, memecahkan lembu surga, dan banyak lagi. Salah satu cerita paling terkenal tentang masa kecil Krishna adalah ketika ia mengalahkan Kansa, penguasa Mathura yang jahat. Menurut cerita tersebut, Kansa mendengar ramalan yang mengatakan bahwa ia akan dibunuh oleh putra saudaranya sendiri, Devaki. Untuk mencegah ramalan tersebut terjadi, Kansa memenjarakan Devaki dan suaminya, Vasudeva, dan membunuh semua bayi yang dilahirkan oleh Devaki. Namun, ketika Krishna lahir, Vasudeva berhasil menyelamatkannya dengan membawa Krishna melintasi sungai Yamuna ke desa Gokula, di mana Krishna dibesarkan oleh pasangan gembala, Nanda dan Yashoda. Di sana, Krishna tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh keajaiban. Salah satu kejadian yang terkenal adalah ketika Krishna mencuri mentega bersama teman-temannya. Ia juga sering melakukan keajaiban seperti mengalahkan monster, menyelamatkan penduduk desa dari bencana, dan menunjukkan kekuasaan ilahi lainnya. Ketika dewasa, Krishna kembali ke Mathura dan mengalahkan Kansa, membebaskan orang tuanya, dan memulihkan kedamaian di kerajaan Mathura. Setelah mengalahkan Kansa, Krishna dan saudara-saudaranya yang lain, Balarama, membantu memulihkan keadilan di Mathura. Mereka juga terlibat dalam banyak petualangan lainnya, termasuk memenangkan hati para gopi, gadis-gadis gembala, di Vrindavan dan melakukan berbagai lila, permainan ilahi, dengan mereka. Salah satu cerita terkenal adalah Raas Leela, di mana Krishna menari dengan para gopi di malam bulan purnama di hutan Vrindavan. Ini adalah momen keintiman dan kebersamaan antara Krishna dan para gopi yang mengekspresikan cinta bakti mereka kepadanya. Selain itu, Krishna juga memainkan peran penting dalam Mahabharata, di mana ia berperan sebagai penasihat dan pengemudi bagi Arjuna. Ajaran-ajaran spiritual yang dia berikan kepada Arjuna dalam Bhagavad Gita adalah salah satu bagian paling penting dari epik itu dan menjadi sumber inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia. Selama hidupnya, Krishna membuktikan dirinya sebagai avatar, penjelmaan, dari Tuhan Vishnu, dan kisah-kisah tentang kehidupan dan ajarannya terus diabadikan dalam berbagai tradisi, sastra, dan seni Hindu. Setelah Mahabharata, Krishna kembali ke Mathura dan memerintah sebagai raja di sana. Namun, hidupnya tidak berakhir setelah kisah Mahabharata. Ada beberapa kejadian penting yang terjadi setelahnya. Salah satu kejadian yang terkenal adalah peristiwa Yadava. Ketika para Yadava, suku Krishna, berkumpul untuk perayaan, mereka terlibat dalam pertengkaran dan akhirnya saling membunuh. Krishna, yang menyaksikan kejadian itu, tahu bahwa akhirnya saatnya untuk meninggalkan dunia ini. Dia mengundang seorang rishi bernama Utanka untuk meminum arak bersamanya. Ketika Krishna meminum arak itu, seekor anjing datang dan mulai menggigitnya. Itu adalah saat yang dia tunggu-tunggu. Krishna meninggalkan tubuhnya dan kembali ke rohanya yang asli, Vishnu. Ini adalah bagian dari siklus kehidupan dan reinkarnasi dalam kepercayaan Hindu. Kisah Krishna adalah inspirasi spiritual bagi banyak orang, dan ajaran-ajarannya terus dipelajari dan dihormati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Setelah pergi dari dunia fisik, cerita tentang Krishna terus diceritakan dan dipuja dalam berbagai bentuk. Dia tetap menjadi objek bakti, cinta dan pengabdian, bagi banyak penganut Hindu, dan festival-festival seperti Janmashtami, perayaan kelahiran Krishna, dan Holi, festival warna, dirayakan dengan penuh semangat di seluruh dunia. Selain itu, Bhagavad Gita, ajaran-ajaran spiritual yang diberikan oleh Krishna kepada Arjuna dalam Mahabharata, terus menjadi sumber inspirasi bagi para pencari kebenaran dan pencerahan di seluruh dunia. Dengan demikian, warisan spiritual dan cerita tentang Krishna terus mengalir melalui zaman, memberikan bimbingan dan pencerahan bagi mereka yang mencari jalan kebijaksanaan dan kedamaian dalam hidup mereka. Dalam mitologi Hindu, cerita tentang reinkarnasi Wisnu sebagai Krishna berakar dalam keyakinan akan siklus kehidupan, samsara, dan peran Trimurti, yaitu tiga dewa utama, Brahma, Wisnu, dan Shiva. Menurut beberapa teks agama Hindu, seperti Purana, Wisnu memilih untuk turun ke dunia sebagai Krishna untuk memenuhi beberapa tujuan utama.
Wisnu menurutkan bahwa bumi sedang dilanda oleh kejahatan yang tak terkendali dan perlu ada kehadirannya secara langsung untuk menghentikan kekacauan tersebut. Dalam bentuk Krishna, Wisnu bertindak untuk melindungi yang lemah dan memerangi kekuatan kegelapan seperti Kansa dan Duryodhana. Salah satu tujuan Wisnu dalam menjelma sebagai Krishna adalah untuk mengajar ajaran Dharma, kebenaran dan tindakan yang benar. Ajaran-ajaran ini terutama tercermin dalam Bhagavad Gita, di mana Krishna memberikan petunjuk kepada Arjuna tentang pentingnya melaksanakan kewajiban tanpa pamrih. Krishna adalah pribadi yang penuh kasih dan mempesona, dan hubungan pribadinya dengan para pengikutnya, seperti para gopi, menunjukkan kekuatan bakti, pengabdian, kepada Tuhan. Melalui keberadaannya sebagai Krishna, Wisnu menginspirasi ribuan orang untuk mencari dan mengembangkan hubungan pribadi yang dalam dengan Tuhan. Cerita tentang reinkarnasi Wisnu sebagai Krishna terkandung dalam berbagai teks Hindu, dan terus diwariskan melalui tradisi lisan dan tulisan dari generasi ke generasi. Ini adalah bagian integral dari keyakinan Hindu tentang siklus kehidupan, karma, dan peran dewa-dewa dalam menjaga keseimbangan kosmos. Selain itu, reinkarnasi Wisnu sebagai Krishna juga memiliki aspek-aspek simbolis yang penting dalam ajaran Hindu. Krishna sering digambarkan sebagai sosok yang lembut, ceria, dan penuh kasih sayang. Dalam bentuknya sebagai Krishna, Wisnu menunjukkan sifat-sifat ini untuk mengajarkan pentingnya cinta dan kasih sayang dalam hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Meskipun tampak ceria dan lucu, Krishna juga menunjukkan kekuatan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Dia berhasil mengalahkan banyak musuh dan memberikan ajaran-ajaran spiritual yang dalam kepada para pengikutnya. Ini menggambarkan bahwa dalam kelembutan ada kekuatan, dan dalam kebijaksanaan ada keceriaan. Krishna seringkali dikaitkan dengan permainan gembala yang sederhana dan kehidupan pedesaan yang sederhana. Ini mengingatkan manusia akan pentingnya melepaskan diri dari keduniawian dan mencari kebahagiaan dalam kesederhanaan dan pengabdian kepada Tuhan. Dengan demikian, cerita tentang reinkarnasi Wisnu sebagai Krishna tidak hanya menyampaikan pesan-pesan spiritual yang dalam, tetapi juga menawarkan inspirasi dan bimbingan bagi para pengikut agama Hindu dalam menjalani kehidupan mereka dengan penuh kasih, kebijaksanaan, dan pengabdian kepada Tuhan. Terima kasih banyak atas waktu yang Anda luangkan untuk menonton video yang saya buat. Saya sangat menghargai dukungan dan antusiasme Anda. Semoga konten yang saya bagikan dapat bermanfaat dan menghibur. Teruslah mendukung saya dan tetaplah terhubung untuk konten-konten mendatang. Sekali lagi, terima kasih banyak. Jika terdapat kesalahan silakan benarkan di komentar. Jangan lupa subscribe.